Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-71. Nah, pada episode spesial part ke-70 sebelumnya itu, Mitsuki dan Kawaki berhasil memunculkan Ginso dengan serangan mereka. Namun, ketika Kawaki ingin menghabisi Ginso, tiba-tiba saja Ginso menyamar sebagai Daimon. Alhasil, Mitsuki dan Kawaki pun terkena kekuatan pemantulan dan terluka. Beruntung, Boruto datang tepat waktu sebelum mereka dihabisi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan pun memperlihatkan Ginso yang terus berjalan karena Mitsuki dan Kawaki yang terluka. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada shuriken yang menancap tepat di bawah kaki Ginso. Tiba-tiba, Boruto langsung muncul menggunakan Hiraisen menyerang tubuh Ginso dengan Rasengan. Terlihat, Ginso langsung terpental jauh dan menabrak sebuah batu. Melihat Boruto, semua orang pun tidak senang. Mitsuki berkata, "Syukurlah kau hidup, Boruto." Kawaki berkata, "Aku percaya kau tidak akan mati semudah itu, saudaraku." Di sisi lain, Ginso pun berdiri kembali sambil memegang luka yang ada di tubuhnya. Dengan raut wajah yang kesal, Ginso berkata, "Kenapa kau hidup Otsutsuki, Boruto?" Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat, Boruto menatap Ginso dengan tatapan dingin dengan jogan yang aktif. Di sisi lain, Sakura berkata, "Itu Boruto. Syukurlah dia selamat." Yamato membalas, "Sungguh di luar dugaan. Bahkan luka yang seperti itu bisa sembuh dalam sekejap." Adegan pun beralih ke Ginso kembali. Setelah melihat mata Jogan, Ginso berkata, "Mata Jogan, aku yakin itu adalah penyebabnya kan?" Di sisi lain, Boruto berkata, "Aku tidak tahu kekuatanmu seperti apa, tapi melihat dirimu bisa menyamar menjadi siapapun, tampaknya kekuatanmu adalah menyamar jadi seseorang dan dapat mengakses kemampuan mereka." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung mengaktifkan segel karma tahap pertama sambil berkata, "Beraninya kau menyamar sebagai paman Koji. Aku tidak akan memaafkanmu." Melihat segel karma Boruto, Yamato pun terkejut dan berkata, "Itu kan tanda segel yang sama seperti Kawaki. Kenapa Boruto juga memilikinya?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sai, Sarada, dan Himawari pun tiba ke tempat mereka. Melihat kedatangan mereka, Yamato berkata, "Syukurlah kalian sampai ke sini. Ngomong-ngomong, siapa gadis kecil ini?" Sarada membalas, "Dia adalah adik dari Boruto. Dia Uzumaki Himawari." Di sisi lain, Himawari pun melihat Mitsuki dan Kawaki yang terluka. Karena hal tersebut, Himawari dengan cepat menghampiri mereka. Setelah sampai, Himawari berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Melihat Himawari, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Himawari? Di sini terlalu berbahaya." Terlihat, Himawari langsung menyembuhkan luka Mitsuki dan Kawaki dengan cakra Kyuubi. Adegan pun beralih ke Ginso kembali. Terlihat, Ginso pun semakin kesal dan langsung menyerang Boruto. Di sisi lain, Boruto langsung melempar shuriken ke berbagai sisi tempat yang ada di sekitarnya. Ketika Ginso sudah berada di dekatnya, Boruto langsung menembakkan peluru Rasengan untuk menyerang. Namun, Ginso dengan mudah menghindari serangan tersebut. Ketika peluru Rasengan itu berada di belakang Ginso, tiba-tiba serangan itu berubah menjadi Boruto. Terlihat, Ginso yang menyadari itu pun terkejut. Dengan cepat, Boruto langsung mengangkat pedangnya ke arah Ginso dan berhasil memotong satu tangannya. Tak sampai di situ saja, Boruto kembali menggunakan Shidan untuk menyerang Ginso. Namun, Ginso langsung menyentuh tanaman sebelum serangan itu mengenai dirinya. Melihat hal tersebut, Boruto langsung menggunakan Hiraisen untuk menjaga jarak. Melihat hal tersebut, Ginso berkata, "Tadi itu hampir saja." Terlihat, Ginso pun berubah wujud ke wujud yang asli. Di sisi lain, Boruto pun terkejut melihat tangan Ginso tidak terpotong. Boruto berkata dalam hati, "Jadi begitu. Rupanya luka yang terima sebelumnya tidak terbawa ke wujud yang asli." Adegan pun beralih ke Ginso kembali. Terlihat, Ginso mencoba untuk menyamar sebagai Boruto. Namun, usahanya gagal. Ginso berkata, "Pasti karena mata Jogan itu. Aku tidak bisa menyamar sebagai dirinya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba muncul ledakan dari batu besar yang melayang di atas mereka. Di sisi lain, Boruto yang baru menyadari itu langsung menggunakan mata Jogan untuk melihat siapa yang ada di dalam batu tersebut. Setelah dilihat, Boruto pun terkejut dan berkata, "Kyuubi ayah,
Adegan pun beralih ke dalam jiwa Naruto. Sambil berlutut dan putus asa, Naruto berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi. Seseorang bantu aku memberikan jawabannya." Setelah Naruto mengatakan hal tersebut, Kurama berkata, "Hancurkan semuanya. Hapus semua yang terasa menyakitkan. Berikan aku jiwamu. Aku akan menyelamatkanmu dari semua penderitaan ini." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Tiba-tiba muncul segel penghalang di perut Naruto. Tak lama setelah itu, segel itu pun mulai bocor dan keluar dari tubuh Naruto. Saking banyaknya segel itu mulai menyebar ke air yang lain. Kurama melanjutkan perkataannya, "Ya, kau akan baik saja." Di sisi lain tempat, Yamato pun melihat segel telapak tangannya mulai berubah menjadi angka 8. Menyadari hal tersebut, Yamato pun tidak panik dan berkata, "8? Ini buruk. Ini benar-benar buruk." Tak lama setelah Yamato mengatakan hal tersebut, tiba-tiba keluar ekor Kyuubi di batu besar yang berada di atas langit. Terlihat fokus semua orang tertuju kepada Naruto. Di sisi lain, Himori yang heran berkata, "Apa itu?" Adegan pun beralih ke kepala Kyuubi yang keluar dari batu tersebut. Sementara di tempat lain, mata Naruto mulai berubah menjadi warna merah. Terlihat Kyuubi mulai melakukan api yang besar dari atas langit dan mulai jatuh ke arah Boruto dan yang lain. Adegan pun beralih ke Naruto yang berdiri dan berjalan ke arah Kurama. Melihat hal tersebut, Kurama berkata, "Datanglah kepadaku. Kemarilah, lepas segel yang membelengguku." Terlihat Naruto yang sekarang dikuasai oleh Mara Kyuubi terus mendekati Kurama. Setelah sampai di gerbang, Naruto pun dibantu oleh Kurama untuk menaikkan Naruto ke atas untuk melepas kertas segel. Terlihat Naruto mulai mencabut kertas segel tersebut. Di sisi lain, Boruto berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sementara Ginso, dia pun tidak waspada dan berkata, "Amarah Kyuubi ya." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Ketika Naruto mencabut habis kertas segel tersebut, tiba-tiba Minato datang dan mendorong Naruto. Terlihat Naruto pun terjatuh dan kembali sadar. Lalu Minato membantu Naruto untuk berdiri. Terlihat Naruto pun terkejut melihat Minato. Naruto berkata, "Hokage keempat." Minato berkata, "Akulah yang memasang segel itu, sehingga aku dapat muncul dalam jiwamu setelah segel itu mendekati perubahan ekor yang ke-8. Sebenarnya aku tak menginginkan hal itu." Sambil melihat ke arah Kurama, Minato berkata kembali, "Karena aku tak ingin bertemu lagi denganmu, Kyuubi. Dan kemudian, aku berharap bisa melihat anakku yang sudah tumbuh besar. Jadi aku tak punya pilihan untuk melakukannya." Di sisi lain, Kurama yang tampak marah berkata, "Hokage keempat, kemarilah. Aku akan mencabikmu." Mendengar perkataan Kurama, Minato membalas, "Jika itu yang akan kau lakukan, akan lebih baik jika aku menjauh. Benar kan, Naruto?" Dengan raut wajah yang bingung, Naruto berkata, "Naruto, namaku, bagaimana bisa Hokage keempat mengetahui namaku?" Minato membalas, "Karena aku yang memberikan nama itu tentunya. Kau adalah anakku." Naruto berkata kembali, "Anakmu, jadi aku." Sambil tersenyum, Minato berkata, "Sudah kubilang, kau adalah anakku." Mendengar perkataan Minato, Naruto pun sangat terkejut dan menangis. Sementara itu, Kurama tampak terus mengamuk memanggil Minato. Karena hal tersebut, Minato berkata, "Berisik sekali ya, ayo kita bicara di tempat lain." Terlihat Minato menjentikkan jarinya dan mereka pun berpindah ke tempat yang lain. Minato berkata, "Kurasa Hokage ketiga tidak menceritakan apa-apa kepadamu. Ia mungkin menjaga segala sesuatu tentang Kyuubi. Jika orang lain mengetahui kau adalah anakku, kau akan dalam bahaya." Melihat Naruto yang diam, Minato pun bingung dan berkata, "Ada apa Naruto?" Tiba-tiba Naruto langsung memukul perut Minato dan berkata, "Mengapa kau menjaga Kyuubi ke dalam tubuh anakmu sendiri? Apa kau tahu betapa sulitnya aku melewati semuanya karena ini? Semua orang membenciku, dan aku tak punya teman. Aku ingin semua orang mengakuiku. Jadi, aku berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Sampai kemudian aku bertemu guru Hiruka, guru Kakashi, dan guru Jiraiya. Dan aku senang karena mereka membantuku menjadi lebih kuat. Dan kelompok Akatsuki mulai mengejarku. Jadi aku harus berlatih lebih keras. Aku telah lebih kuat, tapi Akatsuki dan kelompok yang lain tetap membunuh teman-temanku. Tapi, apa yang aku katakan? Aku harus senang atau sedih? Aku tak tahu harus berbuat apa lagi." Sambil tersenyum, Minato berkata, "Naruto, berapa umurmu sekarang?" Sambil menangis, Naruto berkata, 16. Minato berkata kembali, "Begitu ya, sekarang umurmu sudah 16 tahun. Semua itu pasti sulit untukmu. Maafkan aku Naruto.
Aku telah membuatmu melewati begitu banyak masalah. Maafkan aku, karena aku tidak bisa melakukan tugas sebagai seorang ayah dengan baik. Naruto membalas, sudahlah, tidak apa-apa. Aku putra Hokage keempat, dan aku dapat mengatasinya. Mendengar perkataan Naruto, Minato pun tersenyum dan berkata, aku menyegel setengah cakra Kyuubi di dalam dirimu, karena aku percaya kau dapat mengendalikannya, karena kau anakku. Mendengar perkataan Minato, Naruto pun tampaknya sedikit kesal. Minato melanjutkan perkataannya, dan ada alasan mengapa aku melakukan ini. Ketika Kyuubi menyerang desa 16 tahun silam, aku telah mendapatkan sesuatu. Naruto membalas, apa? Minato berkata kembali, ada dalang di balik penyerangan yang dilakukan Kyuubi terhadap Konoha. Mendengar perkataan Minato, Naruto pun terkejut dan berkata, dalang? Minato melanjutkan perkataannya, seorang shinobi yang sangat kuat, tanpa kekuatan khusus, tidak akan ada yang bisa melawannya. Aku yakin dia akan menyerang desa lagi. Naruto membalas, aku tahu itu, tapi aku melihat temanku dilukai oleh seseorang. Dia sangat kuat hingga melukai teman yang kuanggap keluarga. Minato membalas, ya, aku melihatnya dari dalam dirimu. Dengan raut wajah terkejut, Naruto berkata, kau melihatnya? Adegan pun beralih ke Himawari. Himawari berkata, hei Kurama, apa yang terjadi? Kurama membalas, sepertinya Naruto di masa mudanya kehilangan kendali. Ini lebih cepat dari dugaanku. Kyuubi yang ada di tubuh Naruto sekarang adalah versi diriku yang masih membenci manusia. Dan adegan pun habis sampai di sini. Setelah kedatangan Boruto, tampaknya sulit bagi Ginso untuk mengalahkannya. Sementara mereka terus bertarung, fokus mereka teralihkan oleh Kyuubi Naruto yang terus mengamuk. Beruntung, Minato tiba di dalam jiwa Naruto untuk mengatasinya. Sementara di tempat lain, tampaknya Kurama tahu bahwa Naruto sedang dikendalikan oleh dirinya di masa lalu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-73. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa pada video berikutnya.